Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Badratun Nafisa ujung NPM 020 dan rekan kerja saya Syahrul Ramadan dengan ujung NPM 023 serta Firdaus Al-Fatih dengan ujung NPM 055. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan laporan modul 5, yang mana pada modul ini ada 3 rangkaian yang akan disimulasikan, yaitu decoder 3 ke 8 dengan gate. Rangkaian kedua yaitu decoder 3 ke 8 dengan IC 74HC138. Dan rangkaian ketiga yaitu decoder BCD ke desimal dengan IC 74HC1338. Adapun tujuan dari praktikum modul 5 ini adalah agar dapat memahami penggunaan decoder 3 ke 8 dengan gate, decoder 3 ke 8 dengan IC 74HC138, dan decoder BCD ke desimal dengan IC 4511BD, serta mengetahui sistem kerja dari suatu rangkaian decoder. Nah, di sini decoder sendiri adalah perangkat elektronik yang mengonversi satu ke set sinyal input menjadi keluaran yang sesuai berdasarkan pola tertentu. Decoder menerima input biner atau kode digital dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kombinasi sinyal logika yang diinterpretasikan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan sinyal digital, decoder berperan penting dalam mengubah sinyal biner menjadi informasi yang dapat diproses lebih lanjut. Beberapa jenis decoder yang sering digunakan antara lain adalah 3 to 8, decoder 4 ke 16 decoder, dan lain sebagainya. IC decoder yang umum digunakan adalah 74138 yang memiliki 3 input. Umumnya, decoder digunakan untuk mengonversi kode biner menjadi bentuk yang lebih bermakna, seperti angka desimal, karakter alfanumerik, atau sinyal kontrol untuk mengaktifkan perangkat lain dalam sistem digital. Decoder juga dapat digunakan dalam aplikasi seperti deskripsi data, pengontrol memori, dan navigasi dalam sistem digital. Oke, lanjut saya jelaskan terkait rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian decoder 3 ke 8 menggunakan fungsi gerbang N untuk mengubah kombinasi input interaktif digital konstan menjadi sinyal output yang mengontrol probe. Gerbang N menerima 3 bit masukan dan menghasilkan sinyal keluaran aktif atau 1, hanya jika semua masukan aktif 1. Gerbang NOT digunakan untuk menghasilkan komplement dari bit-bit masukan yang diperlukan. Menggabungkan gerbang N dan gerbang NOT memastikan bahwa setiap probe terpicu menuju 1 hanya berdasarkan kombinasi input yang sesuai, menciptakan efek decoder yang memastikan input binar ke output yang sesuai. Mungkin untuk rangkaian seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syahrul. Baik, saya Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah untuk merangkai decoder 3 ke 8 dengan gate. Di sini sudah ada gambar rangkaiannya, yang mana ini dirangkai pada aplikasi multisim. Jadi pada ruang kerjanya kita akan menaruh 3 interaktif digital konstan dan 3 buah gate NOT dan 8 buah AND gate. Jadi di sini untuk merangkai rangkaian decoder ini, untuk interaktif digital konstannya di sini interaktif yang X-nya akan terhubung dengan gerbang NOT yang ketiga, dan output dari gerbang NOT yang ketiga ini akan terhubung dengan gerbang N yang pertama, gerbang N yang kedua, gerbang N yang ketiga, dan terhubung dengan gerbang N yang kelima dan yang ketujuh. Serta untuk input interaktif digitalnya juga akan terhubung ke gerbang N yang kedua, gerbang N yang keempat,
dan gerbang N yang ke-6 dan 8. Jadi di sini yang interaktif X-nya ini dia pertama akan terhubung ke gerbang NOT, dan output gerbang NOT-nya akan terhubung pada gerbang N yang pertama, gerbang N yang ketiga, gerbang N yang ke-5, dan gerbang N yang ke-7. Sedangkan untuk inputnya yang tidak melewati gerbang NOT, maka dia akan terhubung dengan gerbang N yang kedua, gerbang N yang keempat, dan gerbang N yang ke-6 dan ke-8. Begitu pula untuk yang interaktif yang Y-nya ini, dia juga akan terhubung ke gerbang NOT-nya, lalu output gerbang NOT-nya ini akan terhubung ke gerbang N yang pertama, lalu akan terhubung ke gerbang N yang kedua, dan juga akan terhubung ke gerbang N yang ke-5, serta terhubung ke gerbang N yang ke-6. Kalau untuk input dari hasil output dari interaktif Y ini akan terhubung ke gerbang N yang ketiga, ke gerbang N yang keempat, serta akan terhubung ke gerbang N ke-7 dan 8. Untuk yang Z-nya di sini akan terhubung ke gerbang NOT yang pertama, dan output dari gerbang NOT ini akan terhubung ke gerbang N yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sedangkan untuk output dari Z ini dia akan terhubung dengan gerbang N yang ke-5, 6, 7, dan 8. Jadi di sini interaktif XYZ ini mempresentasikan sebagai input dari angka binernya. Jadi misalnya kita menaruh 001, maka output yang akan dihasilkan nanti pada probe 1, yaitu angka 1. Baik, di sini akan kita jalankan. Nah, jadi di sini misalnya kita memasukkan 001, untuk outputnya dia akan probe 1 yang hidup. Dan jika kita menginginkan probe 3 yang hidup, maka kita untuk angka binernya ini yaitu 011. Nah, dan jika di inputnya 11 semua, maka dia outputnya akan pada probe yang ke-7 di sini. Jadi rangkaian decoder 3 ke 8 ini yaitu memiliki input memiliki 3 input, dan outputnya itu yaitu sampai 8, yang dimulai dari 0 hingga ke 7. Baik, selanjutnya untuk penjelasan selebihnya akan dijelaskan oleh Firdaus Al-Fatin. Baik, saya Firdaus Al-Fatin akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini pada rangkaian pertama yang telah disimulasikan diperoleh keluaran rangkaian komposit berupa rangkaian sinyal pada probe yang menyala atau bernilai 1. Hal ini sesuai dengan kombinasi input biner yang disediakan oleh interaktif digital konstan. Jika interaktif digital konstan digabungkan dengan rangkaian ini dan diprogram untuk menghasilkan kombinasi biner dari 000 hingga 111, maka probe 0 hingga probe 7 menyala dalam urutan tersebut, seperti yang diwakili oleh probe 0 hingga 7. Maka 8 output dihasilkan. Misalnya, jika input biner 000, hanya probe 0 yang akan menyala. Jika inputnya 111, hanya probe 7 yang akan menyala. Dengan kata lain, untuk setiap kemungkinan kombinasi masukkan biner, probe tertentu dipicu dalam urutan yang sesuai untuk menciptakan efek visual yang mewakili keluaran rangkaian decoder. Pada simulasi rangkaian decoder 3 ke 8 dengan menggunakan komponen interaktif digital konstan, probe, AND gate, dan NOT gate, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini berhasil saat menerapkan kombinasi input ke output biner tunggal yang cocok dengan pola yang diharapkan. Gerbang N bertanggung jawab untuk menghasilkan sinyal keluaran yang mengontrol probe, dan gerbang NOT digunakan untuk menghasilkan komplement dari bit masukan yang diperlukan.
Oleh karena itu, kombinasi 3 input biner interaktif digital konstan akan mengaktifkan sampel yang sesuai dengan benar. Ini menyalakan serangkaian sinyal pada probe dalam urutan yang sesuai dengan kombinasi yang masukkan biner, menciptakan efek visual yang mewakili keluaran rangkaian decoder 3 ke 8. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke rangkaian yang kedua. Baiklah, lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu decoder 3 ke 8 dengan IC 74HC138. Di mana fungsi IC 74HC138 pada rangkaian decoder 3 ke 8 ini adalah sebagai decoder dengan 3 bit input dan 8. Fungsi utamanya adalah mengubah kombinasi input 3 bit interaktif digital konstan menjadi output yang sesuai untuk mengontrol probe yang terhubung. IC ini menerima 3 bit masukan dan menggunakan logika internal untuk mengaktifkan salah satu dari 8 keluaran sesuai dengan kombinasi masukan tertentu. Hal ini memungkinkan rangkaian untuk membuat efek decoder yang mengubah masukan biner menjadi keluaran yang sesuai dengan lampu probe yang menyala sesuai dengan pola yang diinginkan. Nah, untuk rangkaiannya akan dijelaskan oleh Syahrul. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat rangkaian decoder 3 ke 8 dengan menggunakan IC 74HC138D. Yang mana pada ruang kerja multisim ini sudah ada 3 interaktif digital konstan, yaitu XYZ, 1 buah IC 74HC138D, 1 buah ground, 1 buah VCC berukuran 5 volt, dan 8 buah probe serta 8 buah gerbang not. Jadi di sini untuk interaktif X-nya akan terhubung dengan pin A daripada AC, yang Y akan terhubung ke B, yang Z akan terhubung ke C, dan untuk G1-nya ini akan terhubung ke VCC, serta yang VCC ini akan terhubung juga ke VCC. Untuk GZA dan untuk G2A dan G2B serta GND akan terhubung ke ground. Untuk Y0, dia akan terhubung dulu kepada gerbang not, lalu output gerbang not ini akan terhubung pada probe 0. Dan untuk Y1 dia akan terhubung juga dengan gerbang not, lalu output dari gerbang not ini akan terhubung dengan probe yang 1. Y2 juga begitu, dia terhubung dulu dengan gerbang notnya, lalu akan terhubung dengan output dari gerbang not tersebut akan terhubung dengan gerbang not, maksudnya akan terhubung dengan probe 2. Dan untuk Y3, Y4, Y5, Y6 dan Y7 juga begitu secara sambungnya. Dia akan disambungkan dulu terlebih dahulu ke gerbang not, lalu output dari gerbang not akan dihubungkan pada probe yang sesuai dengan Y-nya. Jika Y-nya Y2, maka probe-nya probe 2. Jika Y-nya 3, maka probe-nya probe 3. Dan seperti tadi interaktif digital display ini, dia itu mempresentasikan angka biner, yang mana jika ini dia sebagai input, yang mana jika inputnya kita taruh 001, maka outputnya itu akan berupa 1, yang mana lampu pada probe 1 akan menyala. Dan jika kita menginginkan lampu probe 3 menyala, maka kita harus input 011. Dan untuk jika kita menginginkan probe 7 menyala, maka kita menaruh inputnya semua di interaktif ini harus 1. Nah, dan begitu juga untuk probe-probe yang lainnya,
Jika kita menginginkan probe yang lainnya hidup, maka kita harus menyesuaikan dengan input yang ada. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Baik, berdasarkan simulasi yang terdapat di rangkaian kedua, diperoleh hasil output rangkaian decoder 3 ke 8 dengan menggunakan IC 138 berupa rangkaian lampu probe yang menyala sesuai kombinasi masukan 3 bit interaktif digital konstan. Dengan kata lain, setiap kombinasi input biner 3 bit interaktif digital konstan menghasilkan lampu probe yang menyala dalam pola yang telah ditentukan. Hasil simulasi rangkaian decoder 3 ke 8 dengan IC 138 pada software multisim menunjukkan bahwa rangkaian ini berhasil mengubah kombinasi input biner menjadi output yang sesuai dan juga dapat mengontrol pengapian. Fungsi dari IC 138 sebagai decoder 3 bit memungkinkannya memetakan setiap kombinasi input secara akurat ke salah satu dari 8 output, menghasilkan efek visual sesuai dengan pola yang diinginkan. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan terakhir. Baiklah, sekarang kita lanjut penjelasan dari rangkaian terakhir, yaitu decoder BCD ke desimal dengan IC 74HC138, di mana penggunaan IC 4511BD 5V ini berfungsi untuk mengubah kode BCD atau binary kode desimal dan input 4 bit yang disediakan oleh interaktif digital konstan menjadi sinyal output yang sesuai untuk menampilkan angka pada tampilan 7 segmen. Setiap kombinasi masukan BCD diinterpretasikan oleh IC sebagai representasi desimal dan IC menghasilkan sinyal keluaran yang mengaktifkan segmen terkait pada tampilan 7 segmen untuk menampilkan digit terkait. Nah, untuk rangkaiannya akan dijelaskan oleh Syahrul. Baik, untuk rangkaian terakhir yaitu rangkaian decoder BCD ke desimal dengan menggunakan IC 4511BD. Di mana di sini pada ruang kerja multisim sudah ada 4 buah interaktif digital konstan, 1 buah ground, 4 buah resistor yang berukuran 10 kilo ohm, 1 buah IC 4511BD, 1 buah VCC. Di sini ada 2 buah ground serta 1 buah 7 segmen. Jadi di sini rangkaiannya untuk interaktif yang W akan terhubung dengan DA dari IC yang interaktif A akan terhubung dengan DB, yang interaktif S akan terhubung dengan DC, dan untuk interaktif yang D akan terhubung dengan pin DD. Dan untuk interaktif yang pertama ini juga dia akan akan terhubung juga ke resistor yang pertama, dan yang interaktif kedua juga akan terhubung ke resistor yang kedua, serta interaktif selanjutnya akan terhubung dengan resistor yang ketiga dan keempat. Di sini untuk yang pin dari BI dan LT akan terhubung terhadap VCC yang berukuran 5V, dan untuk pin EL-nya akan terhubung ke ground serta juga akan terhubung ke 7 segmennya. Di sini untuk pin QA dari AC akan terhubung ke kaki A dari 7 segmen, dan untuk QB juga akan terhubung ke kaki yang B dari 7 segmen. Untuk QC kita sesuaikan, dia akan terhubung ke kaki dari kaki C dari 7 segmen. Begitu pula untuk yang D, E, F, dan G. Kita akan menyesuaikannya dengan huruf kaki yang ada pada 7 segmen.
Jadi pada rangkaian di sini seperti judulnya yaitu decoder BCD ke desimal. Jadi sini dia outputnya itu adalah angka desimal, yang mana outputnya ini dari 0 hingga 9. Dan di sini sudah ada inputnya 4 buah. Jadi jika kita menginginkan outputnya 1, inputnya haruslah 0001. Jika kita jalankan, jika inputnya 0001, maka outputnya 1. Jika kita menginginkan outputnya 0, maka pada interaktif ini harus semua 0. Interaktif ini juga merupakan representasi untuk angka biner. Jika kita menginginkan angka 8, maka kita akan membuat dia menjadi 100, yang mana outputnya akan menjadi angka 8. Jika kita menginginkan angka 9, kita tinggal membuat inputnya itu 1001. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Baik, dari simulasi rangkaian ketiga yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil keluaran rangkaian decoder BCD ke desimal menggunakan IC 138, yaitu tampilan angka 0 sampai 9 pada tampilan 7 segmen. Setiap kombinasi masukan BCD yang diberikan oleh interaktif digital constant diinterpretasikan oleh IC 4511BD sebagai representasi desimal, dan IC menghasilkan sinyal keluaran yang mengaktifkan segmen terkait pada tampilan 7 segmen untuk menampilkan digit yang benar. Misalnya, jika input BCD adalah 0000, maka angka 0 akan muncul pada tampilan 7 segmen. Jika input BCD 1001, maka tampilan 7 segmen akan menampilkan angka 9 sesuai. Setelah itu, tidak ada tampilan karena hanya IC yang ditampilkan dan dihasilkan output angka 0 sampai 9. Oleh karena itu, keluaran dari rangkaian ini adalah menampilkan nomor yang sesuai pada tampilan 7 segmen berdasarkan kombinasi masukan yang telah ditentukan. Hasil praktikum pembuatan rangkaian decoder BCD ke desimal menggunakan IC 4511BD dengan menggunakan server multisim menunjukkan bahwa rangkaian ini berhasil menghasilkan tampilan digit dari 0 hingga 9 pada tampilan 7 segmen. IC 4511BD bertindak sebagai decoder 7 segmen dan driver 7 segmen, mengubah kode BCD dari sinyal masukan 4 bit menjadi sinyal keluaran untuk menampilkan angka-angka di layar. Setiap kombinasi input BCD ditafsirkan sebagai representasi desimal dan ditampilkan pada layar dengan mengaktifkan segmen yang sesuai. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rangkaian dapat menampilkan digit yang sesuai pada layar berdasarkan kombinasi input tertentu dan dapat memproses digit